apa yang terjadi jikalau anak bayi baru lahir begitu ya, dia nggak mengalami pertumbuhan? Kira-kira apa? Atau mesti mungkin dulu ya, mungkin saya itu lahir terus nggak besar-besar ya, bukan karena takdir dan nasib begitu ya, bukan, tapi nggak besar, terus kecil gitu ya. Tentu orang tua saya akan gelisah, sedih, cari pengobatan ya. Kesana kemari ya, begitu ya, dokter dan sebagainya ya. Nah, saya tahu lahir tahun 70-an, jadi mungkin nggak banyak dokter yang seperti sekarang, mungkin bisa herbal sekarang banyak, akan dicari supaya saya itu boleh sehat, boleh bertumbuh. Asupan gizi akan diperhatikan ya. Sekarang banyak susu yang pabrikan begitu ya. Nah, saya dulu kan tidak terlalu banyak. Yang paling terkenal itu SGM ya. Susu gemuk menerus ya. Nah, tapi sekarang banyak ya. Pasti orang tua akan gelisah. Bapak saya gelisah, ibu saya gelisah, adik saya gelisah, tetangga pun yang nggak ikut melahirkan pun dan nggak ikut berbuat pun akan gelisah juga ya. Mereka nggak membandani, nggak ngasih saya, nggak orang tuain, tapi mereka akan gelisah. Kenapa namun ini nggak besar-besar begitu ya? Dan nanti pun kalau kita dikaruniai Tuhan anak ya, saya juga tiga orang anak, saya juga masih dalam tahap berharap terus supaya dia mulai pertumbuhan. Ada perubahan-perubahan yang akan saya lihat hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Dan saya akan mengucap syukur untuk segala perubahan-perubahan yang dialami anak saya. Meskipun dia kadang-kadang kalau lihat anaknya sudah besar begitu, ada semacam selentingan kecil ya yang lucu begitu. Enak kalau anak kecil itu usianya sampai 3-4 tahun, lucu-lucunya ya. Kalau sudah masuk SD, wah itu rewel-rewelnya, banyak permintaannya. Kalau kita bisa mencukupi ya oke, kalau enggak itu banyak pergumulannya begitu ya. Banyak ini dan sebagainya. Apa? Sudah ini berlawanan sama saudara akan bertengkar dan sebagainya. Sudah SD ya. Nanti apalagi kalau sudah SMP. SD sudah susah diatur, SMP apalagi gantian dia yang ngatur orang tuanya ya. Pertama ibunya, SMA bapaknya. Ya, pas sudah kerja semuanya diatur mereka karena merasa sudah bisa membiayai hidup sendiri, bisa ngasih uang makan, uang rumah, uang mobil orang tuanya. Mungkin terjadi. Dan ini sudah terjadi sekarang ini. Senang dengan perubahan. Saya senang ketika anak saya mengalami perubahan. Mas Tommy juga sudah punya seorang anak pemain sepak bola. Rencana dulu nanti ya. Namanya Toti soalnya kan. Jadi dia diharapkan ada perubahan-perubahan terus ya. Teman-teman, demikianlah kalau kita punya iman. Tapi iman kita tidak bertumbuh, stagnan, tetap. Bahkan mungkin jerumus kepada kematian. Itu mengenaskan. Tapi ketika benih firman dalam hidup kita, maka ada mengalami pertumbuhan ya. Bersyukur hari ini sudah mulai berubah ya. Kemarin dunianya kacau, sekarang dunianya lebih baik ya. Ini tusuk gigi apa ya? Oh bukan ya. Oh belum ya. Belum muncul kacang hijaunya sih, ditanam kacang hijau ya. Nah, kalian perhatikan apakah hari ini sudah ada yang mulai muncul bibit satu perubahan dalam biji yang kalian tekan kemarin? Sudah? Gerak sudah muncul? Kecil? Ya kecil ya. Punya saya kemarin sudah bisa dimasak teman-teman. Sudah bisa kan? Sudah berbuah gitu ya. Ya makan pecel ya. Itu punya Kak Robin ya. Perhatikan pertumbuhan-pertumbuhannya. Itu mewakili diri kita. Sebenarnya kita disuruh ngaca oleh panitia itu, loh ya. Tanaman aja yang nggak bisa ngomong sama kita, ngajari kita tuh. Aku butuh pertumbuhan, butuh disiram, dirawat. Apalagi kita ciptaan Tuhan yang sempurna, yang berharga di mata Tuhan. Masa kita nggak mau mengalami pertumbuhan? Apa sih pertumbuhan itu? Ya, pertumbuhan itu kalau saya boleh artikan, mungkin teman punya pendapat yang penjelasan yang banyak, mungkin Kak Rosa juga punya pendapat yang panjang ya. Kak Rosi ya, cari-cari. Nanti di biologi kan, apa itu pertumbuhan, dia bisa jelaskan banyak ya. Mungkin yang dari kedokteran juga bisa menjelaskan dan sebagainya. Nah, saya mengambil satu definisi yang sederhana. Pertumbuhan itu ada perubahan yang lebih baik. Ada perubahan, harus ada perubahan. Itu disebut pertumbuhan. Kalau anak bayi nggak ada perubahan terus seperti itu, maka dia mengalami suatu kesulitan dalam hidup dia dan harus ditolong, dirawat dan sebagainya supaya dia mengalami perubahan-perubahan, pertumbuhan sampai besar. Ya. Demikian juga dengan iman kita pun juga harus mengalami perubahan. Hidup rohani kita ketika kita terima Yesus harus mengalami perubahan. Yang tentunya perubahan itu bukan kepada hal yang lebih buruk, tetapi kepada hal yang lebih baik.
Nah, mari kita lihat alasannya. Dalam bagian ini saya memberikan 2 alasan. Mungkin kita punya banyak alasan ya. Tapi saya ingin mengambil bagian ini 2 alasan yang saya pikir satu yang dasar yang perlu kita pikirkan ya. Yang pertama, ciri orang yang hidup dalam Kristus itu adalah dia yang pertumbuhan. Ya. Jadi kalau kita mengatakan aku sudah terima Tuhan Kristus tapi kita nggak bertumbuh hidup kita, maka kita tidak di dalam Kristus. Tidak ada ceritanya orang yang dalam Kristus yang mengalami pertumbuhan. Poinnya. Kita lihat ayat yang ke-13 ya. Minta tolong Gerard bacakan. Ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Perkataan Paulus kepada jemaat Kolose pun sama dengan perkataan Paulus kepada jemaat di Efesus. Kita lihat asal yang kedua dari kitab Efesus, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga ya. Minta Tias bisa bacakan. Ya, jelas ya. Dahulu kita semua teman-teman kepada jemaat di Kolose dan di Efesus mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Semua mati dan mengatakan aku juga sama seperti kalian juga. Dahulu aku juga mati karena segala pelanggaran dan dosa-dosa itu mengikatku. Dosa membelengguku. Dosa membelenggu jemaat di Kolose, jemaat di Efesus kepada Paulus juga. Dan dahulu kita pun juga alami seperti itu. Saya pun juga dibelenggu. Meskipun saya lahir jebrot, langsung dapat identitas anaknya orang Kristen, maka saya otomatis jadi orang Kristen. Ya kan? Nanti kita semua di sini semuanya dari orang tua Kristen ya. Semuanya yang lahir langsung ada Kristen ya enggak? Oh, ada yang kodok-kodok ya, enggak tahu. Ini kenapa? Ini pusing atau apa kodoknya ini? Enggak ya, ada yang enggak ya. Saya bersyukur kalau enggak, tapi sekarang boleh dalam Kristus. Dahulu seperti itu teman-teman. Mati. Kalau mati enggak ada kehidupan. Orang pingsan masih bisa siuman. Orang mati enggak bisa. Enggak bisa buat apa-apa. Untuk bangun aja dia dibangunkan, kan? Enggak ada ceritanya kalau kan datang ke kematian ya. Di Surabaya ada Adiasa, orang tahu situ tiba-tiba dia sendiri masuk ke petinya, tunggu ya tak masuk ya, posisi paling enak ya apa ya, enggak ada. Waktu ditolong banyak orang, sudah besar, kaku lagi tinggi ya, pelan-pelan ditaruh gitu ya. Enggak bisa dia sendirian, ya sudah mati tunggu dulu ya, saya posisi yang baik. Gimana cara foto yang paling pas ya? Enggak ada. Waktu ditolong kan, disendakepi gitu ya, enggak ada yang begini ya, apalagi gini. Enggak ada itu. Nah, pasti seperti itu saja. Ya, mati karena pelanggaran dan dosa-dosanya. Tetapi ada perubahan ketika orang itu ditemukan oleh Yesus Kristus. Ya, tadi dikatakan dalam Kolose diampuni dosanya oleh Allah. Tetapi kalau kita baca dalam pasal yang kedua dalam kitab Efesus dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang menghidupkan, yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh karena kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Sekarang kita hidup bukan karena kita yang bertindak, yang berusaha, tetapi semata-mata karena kemurahan Allah, karena kasih karunia, karena pengampunan Allah, maka sekarang kita hidup. Nah sekarang pertanyaan bagaimana kita menghidupi hidup yang telah dianugerahkan. Ya, kita yang mati nggak bisa buat apa-apa karena Allah datang dalam hidup kita. Kita ditemukan oleh Allah, kita menikmati kasih Kristus. Sekarang kita hidup. Itu perubahan yang ada. Nah, kita coba bertanya dalam diri kita. Ya.
betulkah saya sudah hidup atau saya masih mati? Saya nggak sadar saya mati. Mungkin sekarang kita sudah remaja 13-14 tahun, ya, 15 dan sebagainya. Kita pikir aku ini anak Yesus, anak Allah, anak terang begitu ya. Tapi hidup kita masih di dalam kegelapan. Pertanyaan besar teman-teman, betulkah saya sudah ditemukan oleh Kristus? Atau saya pura-pura, atau saya sok ditemukan oleh Yesus? Ya ke gereja, ikut sekolah minggu, ikut persekutuan remaja, tapi nggak ada perubahan dalam hidup kita. Kenapa pertumbuhan itu penting? Ciri yang paling dasar hidup dalam Kristus. Kalau terus kita dalam dosa, kita mikir, bertanya, betulkah saya ini dalam Yesus Kristus atau enggak? Saya cuma seolah saya mau mengatakan, padahal saya enggak. Orang bisa lihat keluar hidup saya, rajin ke gereja bawa Alkitab yang bahasa Inggris NIV ya, atau bahasa yang lain ESV dan sebagainya gitu kan, Holy Bible dan sebagainya ya, atau pakai tab yang besar sebagainya, supaya orang tahu saya ini Kristen ya, atau pakai salib Kristen, kaosnya gambar salib Kristen, kalungnya juga, celananya juga ya, dahinya juga kayak orang apa gitu ya. Kita rajin melayani, kita di persekutuan bisa jadi pengurus atau bantu kepanitiaan ya. Tetapi kita nggak punya perubahan. Kita stagnan, atlet maju mundur, tak ada jalan terus dalam Yesus. Kita bertanya teman-teman, saya pernah mengalami fase itu. Kenapa ya? Ketika saya tidak punya semangat memberitakan Injil itu, saya bertanya, Tuhan kenapa? Betulkah saya ditemukan oleh Injil itu? Atau saya ya secara pengetahuan saja, tahu kan? Kita tahu Alkitab semua, dalam baca Alkitab selesai. Kita semua orang yang sekolah kita tahu ini. Kita tahu dari pendeta kita, dari guru sekolah minggu waktu kecil, baca-baca buku, baca-baca di dan sebagainya, kita tahu semuanya. Mungkin orang tua kita seorang hamba Tuhan juga. Tapi betulkah saya mengalami perubahan itu? Kalau enggak teman-teman, datang kepada Tuhan. Undang dia secara pribadi. Bukan hanya secara pengetahuan kita atau ngomong tok, saya percaya Yesus Kristus. Tetapi dalam hati kita tidak ada. Ditandai dengan hidup kita yang tidak mengalami pertumbuhan. Kita stagnan, gitu-gitu saja. Enggak lebih baik dari hari ke hari, malah mungkin lebih buruk dari hari ke hari. Berikutnya, kamu telah menerima Kristus, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Itu yang pertama, ayat yang ke-6 ya. Bahwa kamu telah menerima Kristus, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Itu pertumbuhan yang dimintakan seperti itu. Ketika orang itu percaya, maka pertumbuhan yang dialami dia harus tetap tinggal dalam Kristus. Digambarkan oleh Rasul Paulus dengan kata-kata yang menarik ya, berakar dalam Kristus, dibangun di atas Kristus, bertambah teguh dalam iman kepada Kristus, dan hatimu penuh dengan ucapan syukur ya. Berikutnya. Nah, apa itu berakar ya? Berakar digunakan untuk pohon yang akarnya menancap kuat dalam tanah ya. Kalau pohon itu menancap kuat dalam tanah, dia akan susah dicabut. Akar pohon akan menghisap sumber-sumber makanan dari tanah dan menjadi kuat. Nanti kalau tidak percaya ada pohon ini yang gede gento ini, katanya kata Pak Supir, pohon gento ya. Coba dicabut ya pohonnya. Kuat sekali akarnya. Berakar nancap kuat. Demikianlah hendaknya iman kita bersumber kepada Kristus. Sumber kehidupan dan kekuatan orang Kristen, orang percaya dalam Kristus. Maka kita harus menancap kuat dalam Kristus. Bukan dengan pengajaran-pengajaran yang lain yang ada di sekitar kita. Atau tradisi-tradisi yang ada di sekitar kita. Ya. Atau kebiasaan-kebiasaan dari teman-teman kita. Bukan. Tapi semata-mata sumber makanan rohani kita hanya melalui firman Tuhan. Itu kenapa kita harus baca firman Tuhan setiap hari.
Terus jangan samakan, loh Kak, orang puasa bisa 40 hari enggak makan, enggak minum, enggak apa-apa loh. Oh, begitu juga enggak baca Alkitab 40 hari begitu maksudnya gitu kan. Pinter-pinter ya gitu kan, Pak ngeles-ngeles tok gitu ya. Enggak. Tubuh kita itu mau nggak mau butuh makanan ya, betul nggak ya? Satu hari kita nggak makan pasti lemes ya, mungkin nggak mati ya, nggak mati paling lemes ya. Haus ada kan, mengalami satu penderitaan, satu gangguan yang tidak mengenakkan, nggak makan, nggak minum. Itu sama dengan kehidupan kerohanian kita. Kalau setiap hari kita nggak disentuh oleh firman Tuhan, kita nggak menikmati firman Tuhan, nggak baca Alkitab setiap hari, nggak saat teduh, mestinya kita itu mengalami kehausan, kelaparan. Loh, kalau kita enggak merasa enggak apa-apa, itu pertanyaan besarnya, betulkah aku ini sudah di dalam Kristus? Saya tahu, ya. Pertanyaan paling nggak disukai oleh AKK adalah apa hari ini sudah saat teduh, ya kan? Itu pertanyaan yang dihindari. Selain kedua, gimana kabarnya? Jawabannya paling gampang, baik-baik saja kan? Itu kan bagaimana mesti menjelaskan toh, oh saya bangun jam segini gini ya, saya baik-baik saja. Itu aja jawaban singkat ya. Pertanyaan itu paling nggak disukai mungkin ya oleh kita mungkin. Dan saya tahu juga PKK juga bosan jenuh mungkin dengan jawaban bolong Kak, lupa ya. Banyak tugas-tugas ya, kata dia malas begitu kan ya. Wah kita keterisut Kak, nggak ada di mana ya. Nggak ada buku saat teduhnya ya. Kita nggak bakal pada buku saat teduh, bergantung kepada Alkitab ya. Jadi saya ingat ada orang pakai alasan begitu ya. Kenapa nggak satu hari ini? Buku satunya nggak ada Kak. Itu bukan yang pakai kita satu, bukan bukunya itu, Alkitabnya ini. Itu cuma penolong kita. Jadi kalau saat teduh jangan baca bukunya dulu, ceritanya tahu, baru baca Alkitabnya. Ya, kebalik. Baca dulu Alkitabnya, renungan apa yang dapatkan, baru itu seperti dicocokkan. Mungkin Tuhan bicara yang lain melalui penulis dari buku saat teduh kita itu. Ini pergumulan orang. Ya. Kalian harus punya penghubungan dengan Tuhan. Apa yang Tuhan maksudkan dengan bagian firman Tuhan seperti itu? Saya juga enggak senang gitu ya. Atau orang bosan juga lihat saya bilang kamu satu enggak Kak, bolong-bolong ya. Jebol bisa naik ya. Sedih loh teman. Ini ada usaha sedih. Ya. Nah, doa lagi. Gitu ya. Syukur kita masih dikasih Tuhan kesempatan untuk kita menolong diri kita sendiri saat itu. Coba kalau kita nggak Tuhan kesempatannya. Teman sumber kehidupan kita orang percaya itu firman Tuhan, ucapan Allah, perkataan Allah. Maka setiap hari kita tidak bisa lepas dari firman Tuhan. Tokoh reformasi Martin Luther mengatakan no Bible no breakfast. Gak sarapan kalau nggak baca Alkitab gitu ya, maksudnya kan setiap hari dia harus bergaul karib dengan Tuhan. Dan mestinya kita juga mengalami seperti itu. Setiap hari kita bergaul dengan firman Tuhan. Kita sering mengatakan aku cinta pada Yesus, tapi seringkali kita mengatakan aku tidak cinta kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau mau cinta kan orang cinta itu pengen bertemu setiap hari, pengen omong-omong, ya. Jadi kamu pakai baju apa? Hari ini kamu makan apa? Nasi goreng berapa butir, gitu kan? Mungkin ya. Kamu makan lombok berapa bijinya, gitu ya? Kita kan tanya, pengen tahu terus apa yang terjadi pada dia. Dan kita juga ingin pasangan kita tahu kita apa yang terjadi pada diri kita, bukan? Sama kalau aku mengatakan cinta Yesus ya, aku pengen tahu apa yang Tuhan ngomongkan pada saya setiap hari. Ya, saya ketemu Tuhan di meja baca saya, di tempat mungkin di meja yang lainnya. Aku jangan sampai Tuhan menunggu kita dari pagi subuh, gitu ya. Kok nggak datang anakku yang satu ini? Kemana dia nggak datang hari ini? Ya, Tuhan menunggu kita. Dan Tuhan terus menunggu kita sepanjang hari untuk kita datang kepada Allah. Sumber kehidupan kita, kekuatan kita, firman Tuhan, teman-teman. Baca Alkitab. Ya. Terus, dibangun adalah kata yang digunakan untuk membangun rumah di atas pondasi yang kuat. Demikianlah orang Kristen membangun imannya dengan Kristus sebagai pondasi yang kuat, sehingga badai tidak menggoyahkan imannya, seperti badai tidak menggoyahkan rumah yang dibangun dan pondasi yang kuat.
Orang bisa bangun bangunan yang sangat tinggi, 17 lantai, kok nggak roboh ya? Kenapa deh nggak roboh ya? Kena angin kencang nggak roboh ya? Kesambet benang layangan juga nggak sobek-sobek begitu ya? Kuat tetap teguh begitu kan? Kenapa dan sebagainya kuat? Kenapa? Karena pondasinya sangat kuat dia bangun dengan satu konstruksi yang berbeda, yang khusus ya untuk membangun 17 lantai. Sama dengan iman kita. Pondasi iman kita dibangun di dalam, di atas Yesus Kristus. Nggak ada dasar yang lain. Jangan pakai Alkitab yang lain, atau Nabi yang lain, atau Tuhan yang lain selain Yesus Kristus. Itu pondasi kita. Kita bangun kerohanian kita di atas dasar Yesus Kristus. Itu kenapa kita setiap kali ingat mereka katanya baca Alkitab setiap hari. Pemahaman Alkitabmu seperti apa, Bible readingmu, saat teduhmu, terus diingetin. Kenapa kalau di KTP ketemunya itu yang diingetin? SMS juga buka itu lagi ya. Oh ini apa? Kak Marlia. Pasti itu dia tak tebak. Belum salah Bim, betul dong. Gimana saat teduhmu, gitu kan? Pasti. Itu yang tanya pertanyaan diagnostik yang pertama ya. Gimana saat teduhmu ya? Kalau nggak saat teduh biasanya sudah ketahuan ke depan dia seperti apa kerohaniannya ya. Biasanya ketahuan. Membangun pondasi atas firman Tuhan ya. Kalau kita membangunnya secara firman Tuhan, kita menjadi kuat. Terus nah Paulus ya, rasul yang kita tahu dengan, bukan Paulus yang ini, bukan ya, saya nggak salah sebut ya, saya konfirmasi ya, ini Paulus karena di dalam Alkitab ya. Saya harap Paulus ini juga menjadi tokoh yang sama seperti dalam Alkitab toh. Amin ya. Ketika sebenarnya Yesus Kristus dia pengennya jemaat. Tapi ketika dia bertemu dengan Kristus, ketika berjalan ke Damsyik, akan menangkapi orang-orang percaya di sana. Laki-laki, perempuan, anak-anak ditangkapi, dipenjarakan dan juga dibunuh. Maka Tuhan sendiri yang bertemu dengan dia. Selama 3 hari dia buta. Ananias menolong dia. Akhirnya dia bertemu Yesus. Dia menerima Yesus. Ada perubahan. Pengennya jemaat sekali membangun jemaat Allah. Orang yang nangkap, membunuh, ya, memenjarakan semua orang-orang percaya. Sekarang dia membangun, mengumpulkan banyak orang, cerita tentang Kristus kepada banyak orang supaya mereka terima Yesus. Dan dia sendiri rela menderita. Kalau dulu dia membuat orang menderita, sekarang dia menderita demi Kristus. Itu perubahan yang besar yang dikerjakan oleh Yesus dalam hidup Paulus. Mestinya itu yang ada dalam hidup kita, pertumbuhan. Iman kita, rohani kita itu kelihatan ada perubahan ketika kita menerima Kristus. Perubahan yang sangat jelas, sangat signifikan. Meskipun Paulus di antara jemaat-jemaat orang itu sendiri, dia nggak disenangi karena mereka takut kepada orang ini. Ini orang punya kuasa bisa menangkap orang. Tapi dia dipindahkan ya, ditaruh di keranjang, dilarikan. Di Yerusalem pun dia juga merasa diasingkan, orang-orang percaya sana juga takut kepada dia. Tapi dia nggak jadi orang yang cemeng gitu ya, yang marah-marah, yang mundur-mundur, itu nggak diterima di komunitas yang ada. Ini mestinya persekutuan ini mestinya menerima saya ini baru percaya. Paulus nggak mengeluh. Kadang-kadang kita mengeluh ya. Aduh, masuk persekutuan gereja ini nggak diterima ya. Pergi aja ke gereja yang lain. Yang lain juga seperti itu ya. Nggak diterima juga. Atau masuk ke pelayanan seperti ini. Aduh, kok kayak seperti ini sih, kok saya sepertinya nggak diterima ya. Nggak dijenguk dan sebagainya begitu ya. Jadi kemeng ya. Jadi gampangan begitu ya, mundur sebagainya. Terus nggak pelayanan deh. Oh, nggak usah ke gereja deh, nanti pindah ke gereja kemari ya. Paulus nggak seperti itu. Dia punya teman-teman orang yang mendekati dia. Jadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa untuk memberitakannya kepada orang-orang yang belum percaya, kepada orang-orang non-Yahudi. Perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan Paulus. Seperti gambar, kubu-kubu berubah menjadi indah ya. Tidak menjadi tambah buruk, tapi bertambah indah. Perubahan yang di Paulus sampai yang pertama, pengenalan pada Allah ya. Satu moto yang dia pegang ya. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sampai demikian rupa perubahan yang ada ya. Kalau dulu ikut Yesus adalah satu kesalahan, tapi sekarang enggak, bagi dia keuntungan. Ikut Tuhan adalah kematian. Dia memberitakan firman itu, menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Pertama, penghadiahan Allah seperti apa? Hidup dia sekarang bergantung kepada Yesus. Kalau dulu mungkin bergantung kepada apa yang dia miliki, apa orang Ibrani asli.
Ya, aku turunannya Benyamin raja yang pertama. Keturunan Benyamin, Saul itu ya. Aku bisa berbahasa Ibrani. Aku murni orang Ibrani. Aku pinter. Aku orang Farisi. Kebanggaan-kebanggaan yang ada di dia itu dia banggakan. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia sekarang tidak bergantung kepada kebanggaan manusiawi dia. Dia bergantung kepada Allah. Kepada Sang Pemberi hidup. Itu perubahannya ada. Bukan dia pelayanan ya. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul berjalan dia. Relasi dia yang intim dengan Yesus. Ya. Dia selalu berdoa. Mengucap syukur ketika melihat Timotius, melihat Titus, melihat Jemaat Kolose, Efesus dan sebagainya. Dia mengucap syukur. Relasi yang dekat dengan Allahnya. Dia tahu pergi kemana dia harus dilakukan. Dia turut kehendak Tuhan. Dia mencintai firman-Nya. Ya. Dia bergaul karib dengan firman Tuhan, teman-teman. Yang pertama kita ini, pengenalan kita pada Tuhan harus mengalami seperti itu. Ya. Terus, kedua, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki diarahkan untuk mengerjakan misi bagi dunia. Itulah Paulus. Dia punya pengetahuannya banyak tentang hukum Taurat, tentang kitab Taurat. Dia belajar di sekolah orang-orang Farisi. Kalau sekarang dengan sekolah teologi, orang yang pintar, Paulus bukan orang yang bodoh. Ya. Dia bisa berdebat dengan para filsuf dari Yunani waktu itu. Dan dia bisa ngomong sebagainya. Dia pintar. Jadi semua pengetahuan yang dia miliki, keterampilan dia miliki, bukan untuk dia sendiri sekarang, tapi semuanya diarahkan untuk misi Tuhan bagi dunia ini, menyelamatkan dunia ini. Mengangkat orang kepada hal yang rohani, pada cinta Tuhan. Mestinya itu juga yang ada di hidup kita, hidup saya dan hidup teman-teman semuanya. Ketika kita bertumbuhan, maka kita ada tahu rohani orang itu yang nomor satu, bukan materi. Doa saya teman-teman terus kepada keluarga saya juga ada yang belum percaya juga ya, supaya mereka mengenal Kristus. Doa itu lebih banyak saya ucapkan ketimbang saya mintakan kesehatan dan berkat jasmani kepada mereka, karena saya tahu itu yang paling penting ya. Ketika komitmen yang kuat untuk hidup berpusat kepada Kristus, supaya dia ya, kita lihat perjalanan Paulus luar biasa ya. Tantangan yang ada tidak menghalangi dia melayani Tuhan, bukan? Kapal karam, lecutan cambuk, tidak buat dia mundur. Hinaan orang, ya, perbedaan dengan orang dalam pelayanan, nggak mundur. Dia pakai teks dia, terus gambar begitu ya, difotokopi, digunting-gunting sendiri, dikirimin, dibuang orang, ini tidak sakit hati ya. Cuma sedih ada ya. Sedih gitu, kenapa dibuang seperti itu? Terus nggak datang, buang-buang, datang buang nggak apa-apa gitu ya, enggak. Itu muncul ya. Hujan nggak hujan tetap menyebarkan undangan di Mojokerto keliling itu. Ya, saya punya ada rekan, ayo pergi pokoknya ya. Harus Kamis jam ini harus sampai ke tangan semua orang-orang yang ada di Mojokerto. Orang-orang yang kami sekolah ini siapa ada semuanya ya. Cari dananya juga sendiri. Sekarang karena mungkin lebih enak bayang. Kita dulu bawa becak ya Mojokerto gitu ya. Nah ya. Terus harus bawa apa, kamu butuh apa? Punya koran dibawa ini ya. Kita kalau dana bukan minta uang ya. Kita kasih lembaran kerupuk berapa kilo, ada juga nyumbang kerupuk, nyumbang beras, nyumbang gula, nyumbang uang juga boleh, nggak ada nyumbang rumahnya, nggak ada ya. Nah, itu camp seperti itu ya, camp dengan harga bayar tempat camp cuma 10.500, harga satu buat tripek atau satu cet dekolit sak kaleng ya, karena kebetulan ada teman ini yang bapaknya kerja di tempat pertahanan, jadi kok dapat ini ya, murah begitu ya, tapi kita harus ngolor kabel sekitar 100 meter karena nggak ada listriknya seperti ini ya. Tidurnya di lantai dikasih karpet. Ada karpet itu, ini barang mewah enak gitu ya. Terpal pakai tikar. Kedinginan keram itu jadi bagian yang luar biasa. Pembicaranya nggak seperti kita tidur di kasur yang empuk atau pribet. Enggak, sama dengan kita, sama-sama hamba. Itu di lantai semuanya. Bicara juga gitu ya. Cuman kamarnya sendirian aja ya. Kita bersama beramai-ramai sama tidur di situ. Tengah-tengah ketidakadaan uang, tapi kita melayani Tuhan. Ya. Teman-teman, itu terjadi dalam perubahan saya. Saya mencintai ya, persekutuan di Mojokerto, melayani begitu. Perubahan yang luar biasa yang saya rasakan ini kan Tuhan. Ya. Oke. Terus yang kedua, teman-teman, perlawanan terhadap isme-isme yang menentang kekristenan. Nah, kenapa kita penting untuk bertumbuh? Yang pertama tadi, kenapa? Karena tanda orang yang sudah dalam Kristus ya. Ini nggak bisa ditolak ya. Kalau nggak bertumbuh, pertanyaan besar, apakah sungguh saya dalam Yesus Kristus? Nah yang kedua ini, ketika kita bertumbuhan rohani,
Ini sebagai perlawanan terhadap isme-isme, ajaran-ajaran yang menentang kekristenan, yang berlawan dengan kekristenan. Itu ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Ya. Ketika pertumbuhan iman terjadi, maka kita sedang meninggalkan kedagingan. Memang kalau saya melangkah ke kanan, ya, pasti saya tidak melangkah ke belakang, bukan, atau ke kiri. Tapi kalau saya melangkah ke kiri, maka saya nggak ke kanan. Kalau kiri saya ibaratkan ini kedagingan saya. Ketika saya berjalan kedagingan saya, maka saya meninggalkan pertumbuhan rohani saya. Tapi kalau kanan ini pertumbuhan rohani saya berjalan pertumbuhan rohani saya, maka saya sedang meninggalkan kedagingan saya, bukan. Itu gambaran yang paling gampang. Ya. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita, teman-teman, ya. Jadi kita nggak bisa ini bertumbuh tapi ini kedagingan begitu, nah, tolak-tolak gitu. Mestinya enggak, satu arah kita berjalan. Ya, berikutnya. Kata menawan di bagian ayat yang ke-8 tadi ya. Itu pakai bahasa di sulagogein, kalau bahasa Yunaninya ya. Istilah dipakai untuk para pedagang budak yang mencari, menaklukkan dan membawa orang-orang dari bangsa-bangsa lain untuk dijual sebagai budak, gitu ya. Jadi Paulus merasa heran mungkin, bahwa orang-orang Kristen itu, jadi masa tragis kalau ada orang-orang Kristen yang telah dimuliakan oleh Kristus, ya, percaya kepada Kristus, tapi mereka masih berpikir, berkehendak untuk kembali menyerahkan dirinya, diperbudak oleh ajaran-ajaran yang palsu, oleh tradisi, oleh roh-roh dunia. Jadi aneh, kalau kita sudah dimenang oleh Kristus, tapi kita terus-menerus percaya dan meletakkan diri kita, taruh pikiran kita, hidup kita, sikap kita kepada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kepada tradisi yang sesuai dengan firman Tuhan, kepada roh-roh dunia. Kita percaya pada roh dunia ketimbang kepada Roh Kudus. Itu aneh, itu tragis, masuk akal saya katakan. Kita sudah dimenangkan, tapi kita tetap mau dari sana. Seorang budak ketika ditawan dari bangsanya, dibudak, satu kerinduan dia dibebaskan dari perbudakan, dapat surat pembebas itu, dan dia tidak ingin kembali lagi menjadi budak. Kalau menjadi budak sangat tidak mengenakan. Itu gambaran menawan, ya. Kata menawan di hati-hati. Kalau kita jadi Yesus ya kita nggak akan bersikup jalan yang salah tadi. Terus roh dunia, ya, ada dua arti yang di sini teman-teman. Kayak kata stukia, ya. Yang pertama hal yang disusun dalam satu barisan, ya, kayak sedatu berbaris atau urutan abjad A, B, C, D semuanya begitu ya. Nah, berarti ada instruksi dasar dalam hal apa saja, ada aturan yang dituliskan. Nah, menurut Paulus, guru-guru palsu membuat aturan-aturan atau pengetahuan yang sangat maju dan amat dalam. Tapi kenyataannya tidak seperti yang mereka omongkan, ya. Pengetahuan itu dangkal, sebab hanyalah pengetahuan sebatas dari pikiran manusia. Kita ini dangkal. Tapi kalau itu dari Allah, itu pengetahuan yang benar. Itu ada di dalam firman Tuhan. Pengetahuan yang benar. Ya. Ini penting teman-teman, ya, dunia, ya. Ajaran-ajaran dunia, roh dunia. Terus berikutnya yang kedua itu bisa dikatakan roh dunia adalah yang elemental, ya, yang dasar, terutama roh bintang dan planet. Mereka orang palsu seperti itu, ya. Jadi mereka percaya pada ramalan bintang-bintang dan tanda-tanda zodiak. Dulu saya SMP juga seperti itu, ya. Bintang saya itu seorang Sagittarius, ya, tahu ya. Centurion, ya, Centurion seorang pemanah, ya. Aku ngomong gitu, makanya masih, ya. Saya bukan Arjuna, ya, tapi saya pemanah, dan kalau pemanah cinta, pasti kena, ya. Kenaknya satu, ditolaknya banyak. Ya. Itu, ya, percaya. Apakah kita masih ada? Misalnya teman-teman yang SMP, ya, senang zodiak ini, ya, Sagittarius, terus Aries, apa lagi, ya, Neptunus, Uranus, ya. Oke, yang itu semuanya, ya. Bukan Agustinus ini, ya, Agustinus nggak ada, ya. Oke, ini, ya, yang ada yang menawan mereka. Terus nah, sekarang juga ada ajaran gnostik, ya. Seperti apa? Dan begini teman-teman. Allah itu roh. Roh itu kudus gitu, ya. Tapi materi ini, ya, itu tidak kudus gitu, ya. Dan jadi buat mereka begini,
Aku hidup kudus ya, berrelasi dengan Tuhan terus ya. Tapi kalau aku berbuat jahat dengan materiku ya, tubuhku, tidak apa-apa, itu akan hilang. Gawat toh, mengerikan bukan? Jadi aku bisa berdoa kepada Allah, itu bertarak itu ya. Asketisme itu nyepi ya, bertapa dan sebagainya. Tetapi ketika aku berbuat dosa-dosa seks, tidak apa-apa. Kan itu hilang secara fisik. Mencuri ya, hilang. Begitu kan, mengerikan ya. Mereka juga berpikiran Allah itu roh, tapi ketika menciptakan benda-benda yang kelihatan materi, berarti mereka akan berpikir itu tidak kudus, gitu kan. Hanya muncul di bagian-bagian sana, itu pertara asketisme. Itu makanya itu Palti itu sangat nggak senang dengan Siwa, ya. Kalau Palti itu seperti bapaknya Brahmana terus apa Siwa, satunya siapa? Oh ya Mahadeva ya, ya. Nah ya, nggak mau, ya, karena dia itu bertapa saja, sudah ada ularnya, ya, nggak mau turun ke dunia. Tapi Wisnu turun ke dunia. Dia menciptakan, dia bersama dengan manusia masyarakat, ya. Ya Palti itu penyembah Wisnu. Maka dia sangat nggak suka dengan Siwa karena cuma bertapa toh, ya. Tapi tahap terakhir si Siwa sudah turun ya, karena ingin mendapatkan cintanya Sati, teman-teman, ya. Ikuti periode berikutnya ya. Saya tahu gini, saya menemani anak saya untuk lihat TV supaya nggak salah, lihat TV-nya kan. Nah. Dan juga Mahabharata. Ntar malam ditanya ya. Nah gimana sama saat di masa kini ya? Apa yang terjadi di kayak saat ini? Lifestyle apa yang ada? Yang pertama teman hedonisme ya. Yang penting aku seneng, nggak mau repot, instan, tidak mau sulit atau hidup dalam proses. Nggak seneng ya. Generasi sekarang harus diakui seperti ini. Yang penting aku seneng, peduli amat dengan orang lain ya. Mau teriak-teriak sampai malam yo. Ini kuping-kupingku dhewe, ini mulutku dhewe, terserah. Kamu punya kuping tutupan sampai ecet, ya tutupin rumahmu gitu kunci dan sebagainya ya. Aku mau naik motor banter-banteran ya udah ya. Aku mau pakai celana pendek, ya oke. Aku mau cewek mau di jalanan jam 3 pagi ya enggak. Serah, kamu mau puasa, mau tarawih itu serah, aku enggak pokoknya ya. Atau kamu mau saat teduh, aku enggak. Ini hidupku gitu ya. Enggak mau repot, yang penting enak, instan ya. Semuanya tidak mau sulit, itu dalam proses. Ini enggak bisa, pemuritan KTB itu dalam proses teman. Enggak seenaknya ya. Pindah-pindah sana kemari apa yang ada di ini enggak ya. Terus konsumerisme, belanja itu yang suka-suka tok. Sekedar menutupi keinginan ketimbang kebutuhan ya. Ini bukan kebutuhan saya tapi dibeli, pokoknya dia punya, yang penting punya aku juga punya. Enggak mau kalah sama temennya ya. Ada orang berhutang supaya dia enggak sayang sama temennya. Gara-gara enggak pengen kalah dengan temennya dia berhutang. Ada juga yang materialisme dong, pengutamaan pada materi. Yang penting itu materi rohani itu nanti enggak ada artinya. Antinomianisme, ketiadataatan ya. Ketidaktaatan kepada hukum, ya, semau gue hidupnya. Kita ada aturan lalu lintas sebagainya, dia terobos saja. Aturan dalam gereja dia terobos, aturan dalam keluarga pun dia akan hancurkan. Nggak peduli, saya punya aturan sendiri, ini hidup saya. Kamu mau apa? Begitu. Itu yang dilakukan teman-teman. Ya, apakah kita juga seperti ini? Ya, kalau jemaat kalau ditawan dengan ajaran yang tidak tadi, kita ditawan dengan ajaran seperti ini sekarang. Masih banyak ceritanya kalau mau dilihat. Tapi ini yang mungkin seringkali ada di dalam hidup kita. Ya. Ujian, enggak mau yang repot, enggak mau bersebaca dengan sungguh-sungguh. Ya, enggak, yang penting dapat nilai baik. Caranya nyontek. Ya, itu cara yang kosong kompas. Ya, kita enggak mau hidup dalam proses belajar yang serius, enggak. Disuruh bangun pagi ya, enggak mau ya. Tapi saya dulu bersyukur punya orang tua pendidik sehingga kami ditolong, dilatih ya. Kalau ujian itu teman, pokoknya jam 5 itu sudah harus selesai mandi, di 5 sore, bersih-bersih ya, menyapu latar, berolahraga dan sebagainya, terus belajar, di jam 6 jamnya makan, itu makan ya, makan sampai setengah 7 gitu ya, belajar lagi sampai jam 9, setengah 10. Itu tidur nggak boleh lihat TV. Pokoknya kalau itu nggak ada TV ya di rumah kami, kadang TV-nya diambil bapak saya, diangkat di lemari gitu ya. Nah waktu saya sudah bisa ngangkat TV, kelas 6 gitu ya, tak keluarkan sendiri ya. Itu orang tua saya menyerah karena tahu ya, dia sembunyikan kuncinya di atas lemari. Saya tahu, maka saya ambil pakai kursi. Saya bisa ngangkat, dia kaget ya. Ya itu kenakalan saya. Saya udah sekarang ini, tapi tetap dikasih aturan ya. Waktu ini nggak boleh lihat televisi sama sekali. Dan itu harus kalau harus bangun pagi jam 4 dibangunkan. 4 pagi bangun untuk belajar.
Jadi buku itu sahabat saya waktu ujian. Maaf ketika saya saat teduh di dalam ruang kecil ukuran 1x2 pun saya harus bawa buku itu ya. Tahu ya ukuran itu ya. Naik sepeda pun juga bisa baca buku ini loh. Saya juga heran juga. Kadang susah ya. Saya naik motor ya. Baca gue bikin bisa loh. Ambil ngafalin di di sebagainya. Saya SMP saya jalan kaki sekitar 2-3 kiloan ya. Saya di Keranggan, rumah saya di Broto, teman yang Mojokerto tahu Broto SMP 3 seperti apa. Ini jalan baca buku ini ya. Dia kayak orang antar, dia tidak banyak orang. Pinter ya itu gitu ya. Kadang keras-keras ya ngafalinnya ke teman-teman ya. Itu pun catur pun juga bisa berjalan. Catur mana juga saya kan catur mana jalan gitu ya. Udah jalan sampai sekolah selesai menang atau kalah gitu kan. Jadi ada perjuangan. Sekarang enggak maunya instan semuanya bukan. Yang penting dapat nilai bagus, prosesnya itu enggak dijalani. Nah di KTP enggak seperti itu. Tiba-tiba kan masuk KTP, tiba-tiba menjadi pemimpin KTP enggak iso. Harus proses yang kalian jalani. Hafalin ayat, datang tepat waktu, bawa buku, enggak boleh lupa ya. Boleh kata terus dilakukan, semua dijalani bagian-bagian itu. Itu semua yang ada ya. Terus nah saat kita memerintahkan pertumbuhan serupa Kristus, maka kita sedang menjauhi segala bentuk keserupaan dengan dunia ya. Saat kita memerintahkan pertumbuhan serupa Kristus, maka kita sedang menjauhi segala bentuk keserupaan kita dengan dunia, teman-teman. Kalau kita harus mengangkat diri kepada Kristus gitu ya, maka kita meninggalkan keserupaan kita dengan dunia ya. Berikutnya yang terakhir, kita refleksikan nanti dalam kelompok kecil, teman-teman. Sejauh mana saya telah menempatkan pertumbuhan rohani, disiplin rohani dalam hidup saya. Hal apa yang membuat menghambat dalam pertumbuhan rohani saya hari ini? Jangan-jangan yang poin pertama tadi kita belum mengalami sungguh-sungguh jujur dalam camp ini supaya bisa ditolong. Next berikutnya apa yang harus saya lakukan untuk meresponi firman Tuhan pagi hari ini? Pertumbuhan itu penting. Yang pertama itu tanda orang yang sudah dalam Kristus. Kedua itu bentuk perlawanan kita kepada kedagingan kita. Kalau kita nggak bertumbuh, kita nggak berjuang untuk bertumbuh, maka kita sedang menuju hidup dalam kedagingan kita. Mari kita duduk kepala, kita berdoa, kita mengendapkan firman Tuhan yang sudah kita renungkan tadi. Semuanya tenang, jangan bicara kepada temanmu. Kalau kau ingin bicara, bicara kepada Tuhanmu pagi hari ini. Berdoalah. Minta Kak Didi menyanyikan lagu Selidiki. Teman-teman renungkan pertumbuhan rohanimu saat ini. Apakah sungguh engkau sudah menempatkan pertumbuhan rohanimu menjadi prioritas dalam hidupmu? Atau kamu taruh mana pertumbuhan rohanimu itu? Tempat yang paling bawah? Atau sesuatu yang bisa kamu kesampingkan begitu saja? Mungkin saat-saat teduhmu bersama Tuhan itu bagian yang tidak berguna. Sisa waktu yang kau berikan. Mungkin datang ke persekutuan, datang KTP itu bukan hal yang penting bagimu. Kau bisa mengubahnya dengan seenakmu, yang penting aku bisa. Kau tidak berjuang datang ke tempat KTP, Bu. Kau bisa pergi mungkin ke mall, jalan-jalan, hujan pun kau terobos. Pintu KTP, enggak punya keberanian. Kau bisa menghabiskan banyak waktumu untuk main game, untuk baca-baca komik, untuk hobi-hobimu. Tapi engkau tidak mau membayar harga, memberikan waktu-waktumu untuk kamu bertumbuh dalam kelompok kecilmu. Di mana kita menempatkan pertumbuhan rohani kita? Di mana kita menempatkan kelompok kecil dalam hidup kita? Kita ada hambatan, teman-teman. Tapi hambatan itu tidak boleh menghalangi kekuatan kita, kerinduan kita, perjuangan kita untuk bertumbuh ke arah Kristus. Jadi kau berdoa dalam kelompokmu, sharingkan, didoakan dalam kelompokmu nanti. Karena ketika engkau bertumbuh rohanimu, kau sedang melakukan perlawanan dengan segala keserupaan dengan dunia ini.
Pikirkan respon apa yang akan kau kerjakan untuk firman Tuhan hari ini. Kita pujikan lagu ini bersama-sama. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Selidiki aku ya Tuhan. Cerna kata-kata ini, minta sungguh-sungguh. Tuhan, selidiki aku. Lihat hatiku Tuhan, mana yang serong Tuhan, mana yang tidak ingin bertumbuh ya Tuhan, hal yang menghambat pertumbuhan rohaniku ya Tuhan. Selidiki, bukakan Tuhan semuanya, supaya pagi hari ini ya Tuhan semua dihabiskan mengalami pertumbuhan dalam Yesus Kristus. Tidak ada sembunyi di hadapan Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat Tuhan kebaikan-Mu ya Tuhan. Tetapi Tuhan, apakah aku membayarnya dengan pertolongan yang baik, atau aku malah menjauh dari Engkau ya Tuhan, yang tak pernah habis di hidupku. Mari berjanji, aku mau berjuang setia untuk bertumbuh kerohanian kita. Kau dapati